Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang harus kita jaga, dan penjagaan terbaik di atas ilmu dan ilmu yang terbaik yang didapatkan di rumah di antara rumah-rumah Allah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan dijelaskan isinya menggunakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk lebih mendalami agama, maka Nabi mengatakan illa nazalat alaihi sakinah, maka Allah akan turunkan ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah akan berikan curahan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi orang-orang itu dengan sayap-sayapnya menjaganya. Wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar malaikat yang berada di dekatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini kajian yang kedua dengan pembahasan kitab Harta Haram Muamalah Kontemporer, di mana kajian ini yang saya lakukan di Solo Raya itu cuma 2 tempat, di sini sama di Triagan, Sukoharjo, yang membahas kitab ini. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang harta haram ini menjadi penting karena banyak di antara kita yang kemudian melakukan transaksi tapi tidak mengerti bagaimana hukum-hukumnya. Pokoknya yang penting rumusnya, penting untuk duit oke. Dan Nabi SAW sudah mengabarkan tentang kondisi seperti itu dalam sabdanya, bahasanya akan datang suatu zaman, layak tiana ala nasi zamanun, akan datang suatu zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal, di mana manusia itu tidak peduli dari mana hartanya diambil, amin halalin amin haramin, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan bahkan orang-orang yang dia sudah ngerti kalau itu salah pun tetap dilakoni. Dan hari ini banyak orang yang pada akhirnya berpakaian oren gitu toh. Itu orang-orang paham sebenarnya. Karena kalau dia nggak paham dia akan berontak. Aku kurang ngerti nek kuwi kleru. Tapi karena dia ngerti kleru, maka begitu kemudian mau ditangkap ya dia kabur gitu. Itu menunjukkan dia tahu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka sebelum menjadi seperti itu, mereka harus tanda tangan fakta integritas, disumpah di atas kitab suci dan seterusnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka secara proses dasar itu tahu. Makanya pentingnya kita makin tahu bagaimana kedudukan harta di dalam agama, bagaimana mencarinya agar itu terus halal, agar kita tidak berlindung di balik alasan apapun sehingga kita harus menabrak yang haram demi hanya untuk mencari dunia. Dan bahkan ketika dijelaskan tentang surga, dunia itu tidak ada isinya apa-apa, tidak ada apa-apanya. Sampai Nabi SAW itu pernah melewati bangkai kambing, bangkai anak kambing. Jadi kambing tapi anak-anak, cilik gitu. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, sapa sing gelem bayar iki? Sahabat pun mengatakan, ya Rasul niku pun mati. Ya wis sapa sing gelem jiko wis ngepek wis. Ya Rasul niku pun batang gitu. Maka tidak ada yang mau. Maka kata Nabi, demi Allah, dunia itu tidak lebih mulia di mata Allah daripada bangkai anak kambing ini. Makanya jangan sampai kita mencari harta di muka bumi ini sampai nggak ngerti halal haram, kemudian nabrak-nabrak. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas dampak harta haram. Yang pertama, makan harta haram itu merupakan perbuatan mendurhakai Allah. Kemudian yang kedua, setelah Allah merintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, maka secara khusus Allah merintahkan para rasul juga untuk mencari harta yang halal juga. Ketika Allah sudah melarang untuk mencari yang haram, maka Allah juga melarang para nabi dan juga kaum muslimin untuk mencari dengan cara yang haram. Kemudian poin yang ketiga adalah harta haram adalah ciri dari kelompok Yahudi secara mayoritas. Artinya kalau kita membenci Yahudi sedemikian rupa karena pembantaiannya, maka kebencian yang sebenarnya adalah kita harus menjauhi sikap-sikapnya, sifat-sifatnya, karakternya, jangan sampai melu-melu. Nah, termasuk perbuatan mereka adalah akalun nasuh,
mereka suka makan harta haram, sogok, sorup, korupsi, suap menyuap itu mereka seneng banget. Makanya mereka itu punya geng Rothschild gitu kan, yang mana mereka mengumpulkan duit seluruh dunia, dan duit itu digunakan untuk nyogok pemerintahan manapun untuk menyukseskan misi perjuangan mereka untuk mendirikan Zionisme Yahudi Raya itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kok ada orang Islam kayak gitu ya, mirip gitu kan. Dan itu kita harus menjauhi. Kemudian yang keempat, bahwasanya petaka buruk yang menimpa manusia itu adalah ketika mereka memakan harta yang haram. Sampai Nabi SAW mengingatkan bahwasanya tidak ada yang lebih layak untuk memakan atau menjilat suatu daging yang tumbuh dari harta haram kecuali api neraka. Dan kemudian yang kelima, orang-orang yang memakan harta yang haram itu doanya tidak akan dikabulkan. Disebutkan pada pelajaran yang lalu bahwasanya ada orang yang datang dengan bekas safar, kemudian orang itu berdoa dengan menengadahkan tangan, kemudian orang itu menyebut ya Robbi ya Robbi. Tiga keadaan itu sebenarnya sudah keadaan di mana orang itu kalau berdoa harusnya terkabul, tapi wa akluhu haramun, wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun. Makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya pakaian haram, wa hudiya bil harami, dan hidupnya bergelimpang dengan harta haram. Fa ana istajabulah, mana mungkin doanya terkabul. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, pada suatu ketika ada seorang bapak-bapak yang kemudian mendekati saya, dan dia bercerita tentang bagaimana hidupnya, tentang dunia ini semua cukup, harta dunia cukup, rumah ada, segala macam ada. Tapi di akhir cerita beliau mengatakan, tak pikir gitu, aku kira bakal kena cobaan ning donya Mas. Ternyata cobaan itu malah ning nggon anakku. Dan cobaannya bukan karena anaknya gimana-gimana. Anaknya tiga-tiganya itu tidak mau nikah. Tidak mau, bukan tidak ketemu jodoh, beda loh. Nek enggak ketemu jodoh niku wis dijodohke nek ra jodoh, atau pernah nikah ning cerai gitu kan, atau meninggal. Ini benar-benar enggak mau. Jadi sampai ngomong pokoknya aku mau nikah gitu. Dan jalarannya niku bukan perkara yang berat, perkara yang sepele. Dia ketemu temennya pernah nikah terus cerai terus cerita. Nikah ki ternyata ngene. Delalah sing ditemoni niku orang-orang yang sudah nikah dan punya cerita jelek dalam pernikahan. Nah niku terkumpul di otaknya, terus disimpulkan berarti mendingan ben aku ora lara ati rasah nikah. Dan itu jane terjadi pada mbarepe diceritake tenan adike sing cilik dhewe ya melu krungu. Dadi anake ya lanang ya wedok ogah nikah kabeh gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah nggih, yang harus jenengan pahami adalah, kemudian saya ngomong sama beliau, mbok didoakan Pak yang banyak. Wis Mas, ora kurang-kurang ning kundonga gitu. Nah, lala saya mau ngomong ini kok ya tekan hati gitu. Kok ya dicek bondone Pak, kalian nek kelebonan bondo haram gitu. Ora tekan hati saya gitu. Makanya saya sampaikan di sini untuk pelajaran panjenengan nggih. Artinya barangkali jenengan pernah berdoa 10 tahun, 20 tahun yang lalu kok ora kabul-kabul. Nah, monggo jenengan introspeksi. Barangkali ning dodolan ning pasar timbangane ditempleki magnet. Atau barangkali itu macam-macam lah. Monggo silakan jenengan introspeksi. Dan ini insya Allah kita akan pelan-pelan membahas modelan-modelan harta haram itu apa. Sehingga ketika panjenengan ngapunten, barangkali dulu dodolane orang wong dipun boten piyambakan bersama beberapa orang, ditarik mriki gitu. Ayo ngaji ben ngerti mbiyen ning golek kae bener apa ora gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, harta haram bisa menyebabkan kehinaan, kemunduran, bahkan tidak cuma pribadi tapi bangsa. Sampai Nabi SAW mengatakan, idza tabayatum bil innah wa akhadtumul adnabal baqar, kalau kamu sudah mulai berjual beli dengan riba, nah di situ berarti harta haram. Wa akhadtum adnabal baqar, hidupmu hanya mengejar-kejar dunia, dicirikan dengan mengikuti ekor sapi. Waraditum bizar, dino-dino menggagas sawah. Itu zaman dulu. Nek sakniki ya pokoke dino-dino pikirannya bisnis ae. Kon salat emoh gitu kan. Wa taraktumul jihad, yang pada akhirnya ketika dibutuhkan sikap atau perbuatan untuk berjuang di jalan Allah, kamu pun meninggalkannya, tidak mau. Moh gitu. Ngapain aku harus berjihad? Wong aku nek mati ra iso nikmati bondoko gitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan meliputi kehinaan pada suatu negeri itu, la yanzi'uhu hatta tarji'a ila dinikum, dan tidak akan dicabut kecuali kembali kepada agama. Dan tabiat dari kembali kepada agama ya majelis ilmu ini. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, ketika nyampak
pada poin yang ketujuh, ketika yang namanya harta haram itu sudah menyebar luas, merata seluruh negeri, dan naudzubillah ya, Indonesia dilalah nggih ngoten. Jadi zaman dulu niku kita nek nyari utangan riba, umpami pegawai niku dadak golek rekomendasi pimpinan. Mungkin pimpinannya dadak niku, kowe duwe turahan gaji piro dan seterusnya. Sakniki mboten, Pak. Jenengan nonton YouTube wae nek iklan nawari utangan riba. Jenengan nonton napa melih misal medsos Facebook napa-napa enten tawa utangan riba. Belum lagi nanti tawa judi online. Nek dulu penjudi di kampung itu paling bisa dihitung jari, antara 5 sampai 10 orang. Nongole nek enten kawinan, biasanya ten pojokan njaluk ingon-ingonan, ngoten niku to. Nah, sakniki wong ketok alim ngono ngerti-ngerti ning pojokan tekel HP nggetu gitu ternyata yang main judi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan, "Idza dhahara zina war riba." Kalau kiranya zina itu merata di suatu kampung, suatu negeri, riba juga demikian. Faqad ahallu bi anfusihim adabullah. Sebenarnya kalau adab Allah niku yang ngundangnya kamu sendiri, kata Nabi. Artinya Allah yang Maha Agung, Maha Besar di arsy-Nya sana punya kuasa untuk mendatangkan dan menghentikan bencana. Wonten enten ceritane menungso kok iso menghentikan bencana itu tidak ada. Makanya kalau ada Habib sampai ngomong Allah itu tidak akan menurunkan bencana kalau belum dapat izin dari wali kutub, itu dusta. Hakul yakin itu dusta. Tidak ada ceritanya kayak gitu. Makanya bencana di muka bumi apapun bentuknya Allah sangat mampu untuk menghentikannya. Tapi Allah jadi nggak mau ngasih, tapi malah diminta oleh manusia, bukan karena manusia melafatkan ya Allah kasih adab, bukan, tapi karena tadi dohara zina war riba. Di muka bumi itu telah rata zina dan riba. Dan hari ini kita melihat tadi itu para penjudi sudah tidak lagi di kawinan. Beberapa kampung yang dulu sering banyak penjudi kalau adanya nikahan atau hajatan, sekarang hampir nggak ada, jarang sudah. Walaupun beberapa daerah masih ada, tapi umumnya sudah tidak ada di sekitaran sini. Nah, ternyata wis pindah di rumahnya masing-masing pakai HP gitu. Makanya pada satu subuh niku kula ajeng isi pengajian niku kula mampir Indomaret ngoten niku enten piyai kesusune ra ukur gitu. Terus, "Mas, aku sih aku lagi meneng mawon itu timbang rame." Terus ternyata mau top up gitu. Sampai saya tanya sama Pak Kulik, "Kuwi top up nggo apa, Mas?" "Gue main game gitu." "Ya bisa, Pak. Gue judi online, gue saged gitu." Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerikan nggih hari-hari ini. Oleh karena itu maka nggih 7 hal itu harus kita wanti-wanti, kita hati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu solusinya apa? Nah, solusinya secara garis besar. Nanti secara detailnya kita bahas satu persatu sampai kapan, enggak sampai selesai insyaallah. Nah, secara umum solusinya adalah untuk menghindari keadaan-keadaan di atas. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengundang adab Allah. Jangan sampai kita sendiri yang kena adab Allah. Jangan sampai kita sendiri yang kalau berdoa enggak dikabulkan oleh Allah dan seterusnya tadi. Maka Amirul Mukminin pernah mengeluarkan perintah. Apa perintah beliau? La yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fiddin. Jangan sampai ada di pasar kami ini bakul-bakul yang tidak ngerti hukum-hukum tentang perdagangan. Itu dulu. Nek sakniki mboten. Bahkan pasar-pasar ten Solo niku kiosnya banyak yang kosong karena tidak laku. Buat dagang nggak laku, akhirnya mereka pilih tutup. Di mal-mal juga demikian. Tapi poinnya yang mau saya sampaikan, umpami jenengan pun nggak jualan di mal, nggak jualan di pasar, tapi jenengan jualan di rumah atau bahkan jualan di depan rumah maupun di dalam rumah dengan online, maka poinnya adalah apa? Man qad tafaqqaha fiddin. Panjenengan punya kewajiban untuk memahami ilmu tentang perdagangan dalam Islam. Aku ora dodol, Mas, aku pegawai. Pegawai pun sebenarnya juga menjual jasa. Makanya panjenengan yang menjual jasa itu juga harus belajar tentang apa yang sedang jenengan jual. Aku ora pegawai, aku ora pedagang, aku petani. Petani pun juga demikian. Man qad tafaqqaha fiddin, ini dikembalikan kepada apa yang jenengan lakukan. Kalau jenengan kemudian seorang peternak, ya belajarlah fikih peternakan dalam Islam. Bagaimana Islam niku mengatur tentang peternakan. Lah kok enten? Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islamlah secara menyeluruh. Ini menunjukkan bahwasanya semua lini kehidupan itu dibahas dalam agama. Nah, tinggal
panjenengan harus mencari orang yang bisa ngajari. Pramila Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli dzikir, orang yang paham tentang ilmu itu kalau kamu tidak tahu. Artinya kalau di sini ada majelisnya tentang ini, alhamdulillah. Tapi bisa jadi nanti majelisnya juga tidak akan full membahas apa yang terjadi di dalam kitab ini, karena nanti di sini ada perdagangan internasional, ada kemudian jual beli option forward, kemudian surat utang negara. Lah nek jenengan nggak di situ ya saya mungkin tidak bahas gitu kan. Tapi kalau kemudian di sini isinya bangkir-bangkir lah, mungkin bab bangkir saya lebih tekankan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan kemudahan buat panjenengan nggih. Yang pertama mang hadir di majelis ini, dan kemudian yang kedua mang tanglet kalau memang ada yang perlu dipertanyakan. Nek malu yang bawa HP, mang catat nomor saya. Nomor untuk tanya jawab 081 393 499 641. 081 393 499 641. Jenengan silakan tanya dan beriku nanti saya jawab. Barangkali malu mau tanya di sini gitu kan. Dan mang tanya ndak usah disebutkan namanya, ndak usah diperkenalkan dari mana, terus langsung teko aja. Assalamualaikum, saya mau tanya hukumnya makan daging buaya apa, udah gitu aja. Saya juga nggak akan tanya lah kok dadak teko ngono apa mas, soalnya saya mau jualan sate buaya gitu. Saya ndak tanya. Artinya jenengan mau nanya apa aja nanti saya jawab insya Allah. Nah tinggal jenengan bisa ngirim itu 24 jam dalam sehari, bebas kapan aja. Dan jawabnya mungkin sak longgare kula. Memang sabar mawon ngoten nggih. Karena kajian ten mriki nggih namung sebulan sepindah. Jadi jenengan nek istiqomah nggih sebulan sepindah tok, tapi nek yang di Triagen itu seminggu sekali saya hari Sabtu bahas ini. Makanya nanti lebih cepat selesai daripada di sini. Tapi enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nggih Abu Lais mengatakan la yahillu lirrajuli ayyastaghilla bil bai' wasyira' malam yahfad kitabal buyu. Sampai beliau mengatakan tidak halal, artinya potensinya menuju haram itu besar. Ketika ada orang yang melakukan jual beli, tapi kok dia nggak menguasai fikih jual beli. Makanya nanti dalam bab menuntut ilmu, jenengan nggak diminta untuk mempelajari semuanya, gitu, mboten. Kalau mampu nggih monggo nggih, tapi kalau enggak, wah aku nek sinau Islam ku kabeh mumet sirahku gitu, mboten nggih. Maka belajarnya adalah sesuai dengan yang jenengan perlukan. Apa itu? Oh sholat, setiap kita wajib sholat, maka setiap kita wajib belajar fikih sholat. Oh sak mangke jenengan ajeng umroh atau haji, maka di situ jenengan wajib belajar fikih umroh atau haji. Termasuk ketika jenengan mau melangkah ke jual beli, maka jenengan harus belajar fikih jual beli. Sampai Abu Lais mengatakan tidak halal, alias potensi besar jatuh dalam keharaman. Nah nek ngono kesuwen, nah niku lho, bahasa kesuwen niku karena nggak ada usaha. Makanya kalau kita mau berusaha benar belajar, insya Allah Pak, insya Allah setahun 2 tahun itu nggih insya Allah bisa paham. Nah kok ngerti mas? Lah niku enten kuliah ekonomi syariah 2 tahun enten, kuliah ekonomi syariah setahun enten. Jenengan kalau memang kerso itu bisa. Gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan kalau gadah putra, niki nggih namung saran gitu kan. Terus dia bilang Pak aku meh sekolah ekonomi, nah niku mang dorong ngambil ekonomi syariah. Kenapa? Nek ekonomi tok niku mboten diajari syariah, tapi nek ekonomi syariah niku diajari ekonomi konven. Nah, kelebihannya belajar ekonomi syariah ten niku. Soal mengke nggih mboten digo, artinya putra jenengan kok mboten dadi pegawai ten bank syariah atau ten nopo lah gitu. Insya Allah niku saged nggih bekal melampah ten donya niki, nggih dodolan dhek ngerti hukum, nggih kerja muamalah dengan orang dia ngerti hukum. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu saya diskusi sama istri saya, sampai anak ikon kuliah apa? Nah, saya bilang satu kuliah agomo. Agomo itu ya berarti apa? Berarti fikih, akidah, gitu-gitu, syariah gitu. Kemudian yang kedua, ini kalau sanggup otaknya, namanya anak itu kan kita tidak bisa tahu dia itu dikasih otak seperti apa dari awal gitu loh, kita tidak bisa planning. Pengennya anak pinter, teko-teko dikirimi buatan patek pinter kan ya. Maka saya bilang, nek dia sanggup, mau tak dorong untuk juga kuliah yang kedua ekonomi syariah. Biar nanti agamanya buat jaga dia, ekonominya barangkali nek dodolan ben ora kleru, ben ora luput, ben barokahi hasilnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian Muhammad bin Hasan pun berkata, wa ala kulli tajirin yahtatu lidinihi ayyastashiba faqihan dainan yushawiruhu fi muamalati. Kalau pada akhirnya jenengan nyobi belajar kok tenan ra iso, wah aku wis tuwa kok maca ngene iki mumet ya, krungu bahasa mudharabah musyarakah ra paham gitu kan. Ning posisi jenengan pun bacot dadi wong sugih, bacot dadi wong sukses secara dunia, maka kata Muhammad bin Hasan, carilah orang yang bisa jenengan datangi untuk berkonsultasi. Artinya jenengan perlu ditemani dengan konsultan gitu loh. Jadi jangan sampai terus alah wong aku ya wis bacot sugih. Enggak. Nanti saya pernah cerita di sini, ada seorang pedagang, Pak. Pedagang jam. Dia tahunan bertahun-tahun jualan jam, tapi yang dia jual jam KW, Pak. Jam KW ini apa? Jam yang palsu tapi dimereki merek asli. Nah, muncul kesadaran dia untuk belajar. Begitu belajar, gelisah dia. Selama ini lakuku piye? Sudah bacot laku, bacot dadi wong sugih juga. Bertanyalah dia pada seorang alim, dalam hal ini adalah pengarang kitab ini, yang saya berapa kali mengikuti kuliah beliau. Nah, yang termasuk saya termotivasi untuk belajar ekonomi syariah juga karena beliau ini, Dr. Erwandi Tarmidi. Nah, beliau bertanya, si pedagang itu, Ustadz, saya seorang pedagang jam KW, sekian tahun saya jualan, kira-kira hukumnya apa jualan jam KW? Jawaban Ustadz itu langsung tes, haram. Jadi seorang muslim itu tidak boleh jualan barang palsu. Artinya nek jenengan pengen jualan barang apapun, jenengan tidak boleh memalsukan produk yang sudah ada tanpa izin, tidak boleh. Nah lalu si pedagang ini pun bertanya lagi, nah terus harta saya statusnya gimana? Kata Ustadz itu, yo hartanya jenengan jadi harta haram. Terus dia bertanya lagi, cara tobatnya bagaimana? Kata Ustadz itu lagi, ya semua yang jenengan dapatkan dari transaksi haram itu harus jenengan keluarkan. Terus dikemanakan? Ya disodakohkan. Kemana? Ke jalan-jalan yang diperbolehkan, disebutkan, dirincikan. Terus akhirnya yang terjadi apa Pak? Bakul itu akhirnya dia jual rumah Pak. Jual rumah nilainya 4 miliar karena dia ngitung harta haramnya dari jualan itu 4 miliar nilainya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misal beliau ini tahu sejak awal, beliau tidak akan menjalani bisnis seperti itu. Nah, yang menarik adalah beliau bertanya lagi, terus solusi buat saya apa? Apa ya? Terus tiba-tiba orang itu udah jualan jam. Oh boleh Pak, tapi jenengan bikinlah merek jenengan sendiri. Jadi umpami ya, yang Cina mereka ditekake merek, enek mereke, terus digawe merek sing terkenal, Seiko gitu kan. Nah, misal itu nggak boleh kan? Nah, maka ben dadi boleh ya di mereknya dhewe. Seiko diganti saiki ya itu boleh gitu kan. Atau misal mereknya kayak mereka mboten mereknya ben payu ditulisi merek napa Citizen kan enten jam Citizen. Nah. Terus gandeng niku jiplak wonten niku mboten angsal ya di mereknya dhewe netizen ya misal ngoten niku. Boleh ngoten niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah nggih, dalam sebuah proses ada salah ya, harus diperbaiki ya. Di dalam perbaikan itu ada solusi ya. Makanya seorang yang beriman itu akan bertakwa. Dari dasar takwa itu dia kemudian akan mendapatkan jalan keluar. Niku Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Hasan. Lalu kemudian dikatakan oleh Ibnu Al-Hajjaj, yaitu ulama madhab Maliki, dia berkata, Sami'tu Sayyidi Abu Muhammad, aku mendengar guruku Abu Muhammad rahimahullah yadhkuru annahu adraka bil maghrib, bahwasanya beliau berkata bahwasanya dulu dia pernah menemukan di Maroko sana ada seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Jadi tadi Umar bin Khattab niku memastikan yang dagang di pasar itu harus ngerti hukum-hukum tentang fikih jualan. Nah, Abu Muhammad bercerita dulu di Maroko sana itu ada petugas negara yang tugasnya niku mboten nek ning Indonesia kan memungut retribusi ngoten. Nah niki mboten ngeceki ya, memeriksa. Di mana dia menguji para pedagang toko-toko dengan hukum-hukum jual beli atau muamalah. Maka barang yang didatangkannya dan bagaimana riba itu bisa terjadi dalam transaksinya serta bagaimana cara menghindari riba. Ditanya misal jualan beras,
Iku nek ana wong jual beras piye hukume? Ah ndak tahu. Nek enggak tahu, ya wis sesuk tutupen tokomu pindah aja ning kene. Dan itu bentuk penjagaan suatu negeri yang baik seperti itu. Nah di kita hampir-hampir ndak ada. Hampir-hampir kalau kemudian ada pedagang piye carane dipungut retribusi pajak dan seterusnya. Ngoten to. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pedagang dapat menjawab, maka dibiarkan berdagang, dan jika tidak, maka petugas menyuruhnya untuk meninggalkan pasar seraya berkata, kami tidak akan membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat ini riba dalam harta yang haram. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta haram niku hakikatnya tidak boleh masuk ke diri seorang muslim secara pribadi, juga tidak boleh ditimpakan kepada kaum muslimin yang lain. Nanti ada jamaah tertentu niku, dia secara jamaah niku jangan sampai mengharamkan rokok. Ya sampai jare di situ. Tapi eleke niku napa? Entuk dodolan rokok dienggo kelompok liya. Nah, niku ngoten niku kelakuane wong Yahudi. Wong Yahudi niku ngoten niku modele. Berarti dia mengharamkan benda tertentu atau daging tertentu untuk dia. Tapi nek dikemas terus enek wong gelem tuku di luar Yahudi ya wis ben. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Islam itu enten kelompok-kelompok ngoten niku ten Indonesia. Jadi dia mengharamkan sesuatu untuk kelompoknya, ya sudah baik, enggak dari sisi fikih di situ sudah baik. Tapi kok ya ngopo dadak dia kemudian menghalalkan untuk dijual gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, para wanita dulu, istri-istri dulu, ketika kemudian suaminya mau berangkat mencari nafkah, beliau berkata, kanat ghodatan nisa fis salaf. Wanita-wanita zaman dulu, kana rajulu idza kharaja min manzilihi, kalau ada seorang laki-laki yang mau keluar dari rumahnya, taqulu lahu, maka berkata kepada si laki-laki itu, imro'atahu au ibnatahu, istrinya atau anak perempuannya, meling ten bapake niku sing ajeng megawe niku, iyyaka wa kasbal haram. Pak, Mas, mangatos-atos, jangan sampai pulang membawa hasil usaha yang haram. Fa inna nasbiru alal ju' wad-dor, karena kami para wanita ini, aku bojomu, aku anakmu iki wedok iki, insya Allah iso sabar sangka rasa luwe karo sangka kondisi kurang. Wala nasbiru alan nar, ning aku ro anakmu iki ora bakal iso sabar nek sing mbok lebokke ning nggon wetengku kuwi geni neraka. Niku wanita-wanita dulu. Nek wanita sekarang, alah wis digawake duit gajine dikeke kabeh, disauri kok mung semene gitu kan. Pramila Nabi niku ngendikan, wa inni ra'aitu kunna aktsara min ahlin nar, dan aku melihat kalian loh wahai para wanita kok ternyata banyak mengisi neraka. Kemudian para wanita bertanya, kenapa ya Rasul? Kata Nabi, tuksirna la'na wa takfurnal asiro. Hidupmu itu bergelimang pada dua hal. Yang pertama, kamu suka mencaci maki orang, melaknat orang. Angger saeneng-enenge wong dikomentari, wong mlaku jejeg dikomentari, mlakune rada dengklang dikomentari, nganggo sepeda dikomentari, numpak motor dikomentari, wong kuru dikomentari, wong lembu dikomentari, wong randu sikil dikomentari, wong tangane siji dikomentari, wong kabeh dikomentari. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa takfurnal asiro, dan kamu suka mengingkari nafkah suamimu. Jadi garwane niku pun medal ketenjing tekan sonten, wis bener-bener kerja. Enten mungkin sing medal enjing tekan sonten mancing niku nggih enten. Ning niki sing kerja maksud saya. Kerja tenanan, entuke ya mung semonten, dikekke kabeh, bahkan ning dalan niku wani ngempet luwe, mau ngombe banyu mergo nggawa kok omah banyune kek gula. Akhir dikekke bojone tekan omah, kok mung semene Mas. Padahal niku gegere wis ceklek barang ya anu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya menyaksikan loh laki-laki yang seperti itu. Jadi dia itu keluar rumah itu untuk gojek dari pagi sampai sore sampai malam, bahkan kadang 2 hari 3 hari nggak pulang. Mangan yo mau ning angkringan sego kucing siji karo tempe tahu siji, ngombene trimo banyu putih, paling-paling entek ingin namung 5.000 6.000 gitu kan. Demi ben entuke niku utuh iso dikeke anak bojo tekan omah ya mung disauri ngoten niku. Makanya nggih ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seorang muslimah harus kembali ke jalannya, yaitu bahwasanya mereka harus ridho dengan apa yang kemudian diusahakan oleh suaminya. Karena apa yang mereka lakukan itu bagian dari jihad mereka, dan apa yang mereka kerjakan itu bagian dari kecintaan mereka kepada panjenengan semua yang ada di rumah.
Dan kita nggih panjenengan khususnya yang ada di rumah mendoakan. Yo mendoakan macam-macam. Ndongake gen selamat. Lah ndongake gen entuk akeh entuk ra Mas? Entuk. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah punya doa khusus buat Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah, kasih banyak hartanya dan anaknya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berkailah dari dua hal yang Engkau berikan kepada si Anas bin Malik ini. Terus jenengan minta bondo kuatah niku angsal. Ya Allah, garwa kula medal Gojek niki pun 3 minggu mboten mantuk, mugi-mugi mengke nek mantuk betul 30 yuta. Nah, mboten apa-apa, ndak apa-apa. Nggih, yang penting didongake tenanan. Nah, mungkin barangkali mulia nggo malah 50 yuta gitu. Ning nek beto kuatah malah ngerti. Iki entuk kok ngendi Mas gitu. Yo lengku Gojek gitu. Mosok kalah kalih napa pengemis iku lho. Ra mulih 2 wulan itu ben grobake niku enten 20 yuta. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian Al-Imam Al-Qarafi ini salah satu imam dalam madhab Hanafiyah. Beliau berkata, Innal Ghazali haka ijtima'a wa syafi'i fi risalatih hakahu aidan fi annal mukallaf la yajuzu lahu ayyuqdima ala fi'lin hatta ya'lama hukmallah fi. Al-Ghazali menukil ijma', kesepakatan para ulama dan juga Imam Syafi'i bahwa seorang yang sudah dewasa yang disebut mukallaf dibebani syariat tidak boleh menginginkan melakukan sesuatu sebelum dia mengetahui hukum Allah tentang hal itu. Artinya ketika jenengan mau jualan, mau dagang, maka belajarlah dulu. Ketika jenengan mau haji umroh, belajarlah dulu. Jenengan mau sholat, belajarlah dulu. Loh, berarti nek aku belajar aku rasa sholat. Nggih, sambil belajar jenengan sholat. Kemudian dikatakan lagi di sini, nggih, termasuk orang-orang yang hendak berjual beli maka wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli yang akan dilakukan. Maka orang-orang yang akan melakukan transaksi ijarah niku transaksi sewa menyewa, atau bisa juga transaksi jasa dengan kerja mempekerjakan, itu juga bisa. Maka orang yang ingin melakukan semua itu wajib mempelajari syariat tentang akad-akad tersebut. Artinya kalau jenengan, oh aku meh gawe bisnis rental mobil, lah belajarlah fikih rental mobil. Oh aku meh dodolan herbal, belajarlah fikih tentang herbal. Oh aku meh dodolan klambi, belajarlah tentang fikih baju. Apa enek mah enten, saestu semua itu enten. Makanya tadi sudah saya sampaikan, udkhulu fisilmi kafah, Islam niku kafah. Semua lini jenengan mau bahas bisa. Nomor nggih pun kula kei. Ya, dia jenengan mau tanya silakan. Bahkan nanti ada jual beli kotoran hewan enten, jual beli kotoran orang enten. Lah kok enek Mas? Enten. Dadi bar tinja niku disedot, niku enten piyai yang mau membeli. Dikira napa nggih nyemprot tanduran yang dia tandur di suatu kota, tidak saya sebutkan tempatnya. Itu dia nandem tanaman tertentu, niku nggih enggak saya sebutkan tanamannya, mungkin satu ketika keceplosan ya nih. Niku disemprotnya nggih tinja niku Pak. Dan riku tapi nek ten daerah lain mungkin ndak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mempelajari serta mengamalkannya sesuai dengan ilmunya, sungguh dia telah mentaati Allah dengan 2 kali ketaatan. Dan barang siapa yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan, sungguh dia mendurhakai Allah dalam 2 kali. 2 kali niku pripun? Transaksi sing bener terus gelem sinau, itu 2 kali. Nah, kalau nggak belajar, ya dia 1 kali durhaka karena nggak belajar, 2 kalinya karena akadnya salah. Dan siapa yang mempelajari dan tidak mengamalkan sesuai dengan ilmunya, maka sungguh dia telah mentaati Allah 1 kali dan mendurhakai 1 kali. Sinau nikah merahteke. Enten piye ngoten niku? Gandeng ngerti riba haram gitu kan. Piye pegawai bank. Bahkan saya punya temen ngoten niku. Jadi dia pegawai bank BCA, tak sebut mereknya. Bank niku lah gitu. Nah, dia ke sekolah sama saya ekonomi syariah. Nanti lulus Pak, gelare MESY, Magister Ekonomi Syariah. Ning kok tak tekoki, lha kowe metu ora ngono saka bankmu. Lah nek metu anak bojoku mangan opo? Lah gitu, padahal wis lulus saka ekonomi syariah. Jadi tawakalnya tetap kurang. Nah, di situ kata Al-Qarafi berarti dia mendurhakai Allah 1 kali dan mentaati 1 kali. Taat dalam konteks belajarnya, durhaka dalam konteks tidak mau mempraktekannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nggih, dalam konteks transaksi ada formula. Muamalah niku enten formula nih. Kata Syekh Utsaimin, madam laisa fihi dulmun wala ghararun wala riban fal aslu as-sihah.
selama suatu transaksi itu tidak masuk dalam kategori dolim, gharar atau riba, maka itu transaksi itu menjadi transaksi yang dibolehkan. Maka kaidahnya semua transaksi itu sebenarnya boleh hukum asalnya kecuali ada 3 ini: dolim, gharar, dan riba. Dolim niki adalah satu keadaan di mana kita menyakiti orang lain atau menipu orang lain. Kemudian gharar ini satu keadaan di mana kita mencurangi orang lain, dan riba ini terkait dengan utang piutang dan jual beli yang tidak sesuai dalam konteks tukar penukarnya. Duit dijual duit enek tambahane, nah itu riba. Atau kemudian barang dijual ke barang tapi tidak sama, emas prutol sama emas batangan, sing batangan 10 gram ditukar dengan emas-emas yang potongan-potongan, mungkin gelang kalung cincin yang potong-potong, yang terpotong-potong 15 gram, maka tidak sama, itu masuk dalam kategori riba. Ini contohnya sekilas, nanti lebih dalam insya Allah kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Imam Syafi'i dengan kalimat yang serupa mengatakan ayyakuna Allah azza wa jalla ahalal bai' idza kana mimma lam yanha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Allah itu menghalalkan semua proses jual beli transaksi selama tidak ada larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum asalnya semua transaksi itu boleh kecuali ada larangannya. Nggih, pas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih saya akhiri nggih dengan kalimat kaidah inti dalam Islam bahwasanya al aslu fil muamalah al ibahah illa ma dalla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah transaksi itu boleh, jenengan mau ngapain aja sebenarnya boleh dalam hal transaksi. Illa ma dalla dalil ala tahrimiha. Tapi kalau ketemu dalil yang melarang, maka jenengan tidak boleh melanjutkannya. Jenengan harus berhenti. Oh mau jualan air boleh. Air apa? Oh air legen boleh masih. Tapi legen yang disimpan sampai 4-5 hari ke atas yang warnanya jadi putih susu, nah itu sudah tidak boleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku sekilas tentang apa yang menjadi pembukaan kedua dari kitab ini, dan insya Allah pada pertemuan bulan depan kita mulai masuk ke tema-tema yang haram yang dimulai dengan kedoliman, yang dilanjutkan dengan gharar, yang kemudian insya Allah ditutup dengan riba, dan saya berharap di jeda 1 bulan itu lumayan lama. Panjenengan yang tadi sudah mencatat nomor saya, kalau memang ada pertanyaan terkait dengan muamalah atau yang lainnya, jenengan silakan bertanya kapanpun. Pokoknya tiba-tiba terlintas pertanyaan, tanyakan. Nah nanti pas saya longgar saya jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.